Hidup berencana itu keren. Oke, di sesi kali ini kita akan diskusi tentang nilai-nilai dasar ASN. Yang kita tahu itu ada 5 ya nilai-nilai dasar ASN, ada akuntabilitas, ada nasionalisme, ada etika publik, ada komitmen mutu, dan yang terakhir ada anti korupsi. Oke, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dasar ASN ini terhadap kasus-kasus yang sedang tren di Indonesia saat ini. Salah satu contoh yang kita bahas saat ini yaitu tentang stunting. Oke, untuk sebelum kita masuk ke diskusi selanjutnya, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Silakan kepada Mbak Artika, silakan di-share untuk videonya. Jadi di sini saya memunculkan suatu artikel ya dari Kompas pada tanggal 25 Januari tahun 2021. Judulnya adalah Prediksi BKKBN 7 juta bayi berpotensi stunting pada tahun 2024. Pak Hasto mengatakan BKKBN memiliki tugas yang cukup berat untuk dapat menurunkan angka stunting. Pasalnya, Bapak Presiden Joko Widodo memiliki target penurunan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024 mendatang. Tetapi di tahun 2024, kami harus menurunkan angka 7,2 juta itu menjadi hanya 3,4 juta sekian. Itu tugas cukup menantang sehingga kami harus memetakan itu, kata beliau. Di samping itu, Bapak Hasto mengatakan setiap tahun juga tidak boleh ada stunting baru sebanyak 680.000. Cukup banyak ya. Itu kira-kira untuk materi yang menjadi pembahasan yang dalam diskusi kelompok kita ini. Jadi kita sebagai PKKBN punya tugas yang berat ya dalam menurunkan angka stunting seperti yang sudah disebutkan oleh Bapak Hasto Wardoyo. Seperti itu. Kita sebagai yang sudah belajar tentang nilai-nilai dasar ASN, kita di sini untuk mendiskusikan bagaimana sih kita sebagai ASN menerapkan nilai-nilai dasar tadi untuk percepatan pencegahan stunting ini. Kita mulai saja yang pertama kita bahas dari segi nilai akuntabilitas. Saya serahkan kepada Mbak Andrina, silakan Mbak Andrina. Jadi di sini saya akan melihat masalah stunting dari segi akuntabilitas. Jadi sebelumnya akuntabilitas itu kita lihat adalah kewajiban pertanggungjawaban atas hasil kegiatan yang kita lakukan. Jadi apa yang menjadi hal-hal yang kita lakukan itu harus ada dasarnya seperti itu. Jadi sebelumnya saya akan melihat langkah kerja nyata apa yang telah dilakukan instansi kita BKKBN dalam melakukan percepatan penurunan stunting. Gitu. Jadi mungkin saya melihat dari media-media sosial atau dari media BKKBN sendiri, langkah nyata yang sudah dilakukan BKKBN instansi kita, yaitu salah satunya adalah melakukan sinergitas kepada kementerian, terus memberikan informasi lewat infografis kepada masyarakat tanpa mengurangi data yang valid gitu. Kemudian BKKBN seperti yang kemarin di Harganas, BKKBN sudah memberikan kerja nyatanya seperti menggait para ahli dalam webinar 100 profesor bicara stunting gitu. Jadi itu yang langkah kerja nyata yang telah dilakukan instansi kita terhadap penurunan percepatan stunting. Mungkin ujung tombaknya itu adalah PKB, itu PLKB. Cuman saya sendiri sebagai calon penata humas mungkin tidak bisa turun langsung kepada masyarakat seperti PKB, tapi saya mencoba untuk mempelajari apa itu stunting, apa itu bagaimana cara pencegahannya, apa dampaknya akan kehidupan anak-anak nantinya. Jadi dengan saya mengetahui, saya memberikan informasi lewat media sosial, saya memberikan informasi paling kecil itu melalui keluarga. Untuk keluarga saya, ketika mungkin seperti saya punya keponakan, saya kasih tahu kepada ibunya mungkin barangkali sebenarnya apa itu stunting. Pasti stunting itu penting sekali untuk diketahui apa dampaknya nanti bagi anak-anak mereka seperti itu. Jadi
Mungkin untuk tahun 2024 seperti yang kita baca tadi, BKKBN mempunyai tugas untuk menurunkan angka stunting itu di angka 14%, dan itu sangat-sangat berat sekali. Tapi ketika hasil itu tercapai, paling tidak BKKBN itu tidak hanya menurunkan angka stunting gitu, tapi di situ BKKBN berkontribusi untuk membentuk generasi muda di masa depan nanti, tidak hanya berkualitas tapi berdaya saing yang tinggi. Itu sih menurut saya tentang akuntabilitas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Andrina atas penjelasannya. Kepada anggota kelompok yang lain, mungkin ada yang mau menambahi atau memberi pendapat lain, silahkan. Mungkin aku izin mau nambahin ya, akuntabilitas kita itu bisa ditunjukin juga dengan kita sendiri itu meningkatkan kemampuan atau pemahaman kita dulu tentang stunting sebelum kita turun ke lapangan. Dan stunting ini juga tugas kita bersama ya, seluruh PNS di BKKBN gitu. Jadi kita sendiri itu harus meningkatkan nih kemampuan pengetahuan kita, jadi bisa mengedukasi walaupun misalnya aku bukan penyuluh KB atau ini, jadi semuanya bertugas sama-sama untuk mengedukasi atau melakukan upaya-upaya pencegahan stunting, dimulai dengan meningkatkan kemampuan kita sendiri gitu ya tentang stunting. Jadi nggak ada tuh nanti di lapangan ketika ada yang bertanya itu kita nggak tahu ini stunting itu apa dan pencegahannya gimana. Itu sih Pak. Ya, betul sekali Mbak Trias. Jadi apapun yang menjadi fungsi kita, nggak harus penyuluh KB, apapun menjadi jabatan kita harus sama-sama berperan mengambil peran penting untuk percepatan pencegahan stunting itu tadi. Oke, kita lihat dari segi nasionalisme. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan tentang berita stunting ini dari sisi nilai dasar ASN yang kedua, yaitu nasionalisme. Saya rasa kita semua sudah sangat familiar ya dengan kata nasionalisme ini. Jadi nasionalisme itu merupakan rasa cinta atau bangga terhadap tanah air. Jadi dengan nilai nasionalisme yang kita miliki, kita akan memiliki rasa loyalitas terhadap bangsa dan negara. Jadi nasionalisme ini sangat penting dimiliki suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang lebih maju, modern, aman, damai, adil, dan sejahtera ke depannya. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu kita menerapkan nasionalisme dengan mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila. Salah satunya yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi terkait berita stunting yang tadi kita sudah tampilkan, jadi BKKBN itu ditunjuk Presiden sebagai Ketua Percepatan Penurunan Stunting. Jadi dengan rasa nasionalisme yang kita miliki sebagai ASN BKKBN, sudah seharusnya kita itu merasa bertanggung jawab apapun latar belakang jabatan kita, bahwa kita akan menunjukkan loyalitas terhadap bangsa dan negara dengan membantu menurunkan angka stunting di Indonesia. Nah, tujuan dari semua ini tentunya untuk menjadikan bangsa kita itu lebih maju dan sejahtera ke depannya. Kenapa saya katakan demikian? Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa efek negatif dari stunting ini sendiri tidak hanya dirasakan saat anak itu balita saja, tetapi ketika ia tumbuh remaja dan dewasa. Stunting ini dapat menghambat masa depan anak yang semestinya memiliki potensi tumbuh cemerlang. Kemudian potensi kecerdasan anak juga akan berada di bawah rata-rata. Jadi jika kita membiarkan stunting ini terus terjadi pada balita di Indonesia, maka bagaimana kita dapat mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045? Ya, jadi berdasarkan artikel yang saya temukan, Indonesia itu mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk 70% dalam usia produktif di tahun 2020 hingga 2045. Jadi bonus demografi ini jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan memberikan dampak seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan juga tingkat kriminalitas yang tinggi. Jadi oleh sebab itu, sebagai ASN yang berjiwa nasionalisme, mari kita tunjukkan loyalitas dan rasa cinta kita kepada bangsa ini dengan mengkampanyekan pencegahan stunting. Ya, demikian dari saya dari sisi nilai nasionalisme. Oke, terima kasih Mbak Zelia. Di sini saya mau
masih pertanyaan ya Mbak Najlia. Misal nih ya, misal kalau seandainya target yang ditargetkan dari pemerintah tidak tercapai, apa sih kira-kira dampak kedepannya itu kalau kita lihat dari segi nasionalisme? Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini semua dilakukan untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera ke depannya. Jadi, jika kita tidak mampu menurunkan angka stunting sedini mungkin dari sekarang, maka ke depannya anak-anak yang stunting ini saat dia remaja dan dewasa nantinya bagaimana mereka bisa menjadi penerus bangsa yang produktif. Gitu. Karena efek dari stunting ini kan tidak hanya saat mereka balita, tapi saat mereka tumbuh remaja dan dewasa ke depannya. Oke. Itu demikian dari saya. Terima kasih Mbak Najlia atas jawabannya. Atau mungkin teman yang lain mau nambahin? Cukup? Mau nambahin sih, Silakan, ini ya, Mbak Tias. dari sisi nasionalisme ini, upaya pencegahan stunting ini juga kan merupakan modal kita sih ya, modal untuk mempersiapkan generasi emas tadi yang dibilang Mbak Nazlia tadi. Jadi modal kita tuh mempersiapkan generasi muda karena pembangunan dari pendahulu-pendahulu bangsa Indonesia ini itu harus terus dilanjutkan, dan pembangunan bangsa Indonesia ini juga harus dilanjutkan. Nah, tugas kita saat ini yaitu mempersiapkan nih modal kita nanti di generasi Indonesia emas bisa menciptakan generasi yang berkualitas dan bebas dari stunting tadi. Iya, terima kasih Mbak Trias atas jawabannya. Oke, kita lanjut ke nilai etika publik. Kepada Mbak Trias, saya persilakan. Nah, dari etika publik nih ya, mungkin kita samain dulu persepsinya ya. Etika publik itu kan cara kita merefleksikan aturan, ketentuan, atau norma-norma yang berlaku ya teman-teman. Sehingga kita bisa membedakan nih mana perilaku yang baik dan buruk dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, etika publik ini tuh berperan penting banget nih dalam upaya pencegahan stunting. Kita tuh sebagai pegawai negeri sipil harus menerapkan dan menanamkan nih etika-etika publik. Karena upaya-upaya dalam pencegahan stunting ini kan program-programnya akan menyasar ke masyarakat, sehingga kita harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan harus mendekatkan diri dengan masyarakat. Keberhasilan hubungan dan pendekatan kita ke masyarakat itu nantinya ditentukan sama etika kita yang baik nih teman-teman. Kalau kita punya etika yang baik, tentunya pasti masyarakat itu mau ya menerima kita dan mau berpartisipasi aktif serta ikut nih dalam upaya-upaya pencegahan stunting. Nah, selanjutnya juga menurut Undang-Undang ASN nomor 4 itu ada beberapa dasar-dasar etika nih teman-teman yang bisa kita terapin nantinya di lapangan, yaitu misalnya kita memiliki kemampuan yang profesional, tidak berpihak, tidak diskriminatif, kemudian juga dalam memberikan pelayanan itu kita bisa memberikan pelayanan secara jujur, akurat, cepat dan tepat serta santun. Kemudian kita juga dalam menjalin hubungan dengan masyarakat ini kita bisa menghargai yang namanya komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat. Jadi sehingga masyarakat itu bisa lebih terbuka dan mau berpartisipasi ini dari upaya pencegahan stunting tadi gitu. Terus nantinya juga yang akan berhubungan dengan masyarakat itu kan penyuluh keluarga berencana nih ya Mbak, yang akan menjadi ujung tombak dari program-program yang telah diciptakan dari BKKBN nanti. Nah, aku juga pengen tahu nih, kira-kira Mbak Artika sama Mbak Rugun nanti di lapangan seperti apa kira-kira etika publik yang mau diterapin. Oke, terima kasih Mbak Trias. Saya di sini sebagai calon penyuluh KB ya. Nah, bagaimana saya menerapkan etika publik tadi di lapangan? Ya, dengan cara menjaga sikap dan perilaku kita tadi dengan tetap menerapkan kode etik dan perilaku ASN. Misalnya, tupoksi penyuluh KB kan ada 4, penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan program-program bagi bencana. Nah, pada saat penyuluhan, inilah wadah kita untuk menyampaikan informasi tentang stunting tadi, bagaimana mencegahnya, apa dampaknya kalau seorang anak itu terkena stunting. Nah, inilah wadah kita untuk menyampaikan informasi tadi. Seperti di BKKBN sendiri, wadahnya itu ada namanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Berita.
pelaksanaan Bina Keluarga Balita ini, kita berperan sebagai orang yang mensosialisasikan tentang kiat-kiat mencegah stunting tadi. Nah, dikaitkan etika publik, pada saat kita bertemu dengan masyarakat, kita tentu harus bisa bersikap ramah, sopan, santun, dan tentu salah satunya berintegritas. Berintegritas maksudnya kita pada saat menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada masyarakat, ya secara langsung kita tidak boleh hanya ngomong, tapi di kehidupan kita juga kita harus lakukan gitu. Misalnya dari keluarga saya ya, keluarga terdekat saya, tentu saya harus berusaha juga supaya di keluarga saya itu tidak ada lagi yang stunting gitu. Jadi harus konsisten apa yang kita ucapkan ya harus sesuai dengan tindakan kita. Kemudian dari segi disiplin di sini kan masyarakat sekarang sudah jeli terhadap kinerja ASN. Jadi kalau kita memberikan apa ya, kalau kita kurang dari segi disiplin, misalnya pada saat kehadiran di sini kehadiran pada saat pelaksanaan kegiatan ya. Nah, persepsi masyarakat kepada kita juga akan buruk gitu. Jadi orang itu kurang percaya kepada kita, gimana kita mau menyampaikan dari kita sendiri tidak kurang bagus gitu. Begitu sih Mbak Trias, lebih ke etikanya dari segi sikap kita menghadapi masyarakat tadi. Terima kasih Mbak Rugun. Mungkin Mbak Trias menambahkan sedikit dari penjelasan dari Mbak Rugun yang sangat jelas tadi ya. Ya, jadi ada istilah mengenai di mana bijak, di mana langit ujung gitu loh, Mbak. Jadi contohnya adalah saya orang Jawa, kebetulan saya tempatnya di Sumatera Selatan dan di Kota Pagarang Alam. Nah, saya harus menjaga sikap saya sebagai pendatang. Itu Mbak. Jadi bagaimana saya berusaha untuk menanamkan etika ketika saya berhubungan dengan masyarakat yang notabene memang masyarakat itu sudah di sana gitu loh. Itu Mbak kira-kira. Ya, lebih ke adaptasi ya Mbak Artika. Iya, mungkin seperti adaptasi gitu loh. Karena itu juga salah satu tujuan dari ASN adalah mampu beradaptasi di segala kondisi. Seperti itu Mbak Rugun. Boleh dilanjutkan Mbak? Oke, tadi kita sudah berbicara tentang nilai etika publik. Berikutnya kita akan membahas dari segi komitmen mutu. Kita berbicara tentang komitmen, berarti kita ada sebuah janji pada diri kita ataupun kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Misalnya dari segi pelayanan kita, apa sih komitmen kita terhadap pelayanan kita? Tentu kita sebagai pelayan publik, kita harus memiliki komitmen untuk selalu memberikan mutu yang terbaik, kualitas yang pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, supaya pada saat kita memberikan pelayanan kepada masyarakat mendapat manfaat dari layanan yang kita berikan gitu. Misalnya ya saya contohkan sebagai saya penyuluh KB yang salah satu yang berperan penting dalam pencegahan stunting ini. Tentu pada saat saya memberikan pelayanan kepada masyarakat, saya harus bisa meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Kita contohkan pada saat memberikan penyuluhan. Salah satu tugas penyuluh KB yaitu memberikan penyuluhan tentunya. Nah, untuk mewujud nyatakan komitmen mutu tadi, yaitu dengan bagaimana kita lihat dari pertama itu dari segi orientasi mutu, kualitas layanan kita berikan, kemudian dari segi efektivitas. Tujuan kita kan menurunkan stunting. Apakah tujuan kita ini nanti tercapai atau tidak? Kemudian yang ketiga dari segi efisiensi. Apakah pelayanan kita berikan kepada masyarakat itu sudah efisien atau tidak? Nah, harapan kita kan yang efisien. Yang keempat dari segi inovatif. Kita harus bisa menciptakan hal-hal yang baru dalam pelayanan kita. Misalnya pada saat kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentu sudah ada standar mutu yang ditetapkan oleh instansi ya. Contohnya di BKKBN sendiri, salah satu wadah program untuk pencegahan stunting ini ada yang dinamakan dengan Bina Keluarga Balita. Nah, di sanalah peran-peran penyuluh KB tadi, peran kader tadi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau umumnya bisa dikatakan kepada calon-calon ibu ataupun ibu yang memiliki anak balita.
Nah, pada saat kita memberikan penyuluhan, kita harus bisa memberikan informasi yang akurat, informasi yang valid. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi sekarang ya, mungkin pelayanan kita agak sedikit terganggu. Contohnya dari segi penyuluhan. Kami kan memberikan penyuluhan nih kepada masyarakat. Itu sebagai satu bentuk pelayanan kami sebagai penyuluh KB. Nah, sedangkan kita tahu sendiri pada sekarang ini Indonesia sedang mengalami yang namanya pandemi, di mana pandemi ini mengharuskan kita untuk menjauhi kerumunan, perkumpulan-perkumpulan orang itu harus benar-benar kita hindari gitu. Nah, inovasi yang bisa kami ambil di sini sebagai penyuluh KB salah satunya itu memanfaatkan teknologi gitu. Gimana ada satu kondisi yang tidak memungkinkan, tetapi mengharuskan kita harus menjalankan tugas kita sebagai penyuluh. Salah satunya itu memanfaatkan teknologi dari segi, misalnya dari segi apa ya, dari grup WhatsApp, misalnya sosial media, kami memberikan sebuah informasi melalui sosial media, misalnya kalau di tempat kami ya setiap hari Senin itu membuat satu postingan tentang, jadi di sini tadi kita tentang stunting ya. Jadi bisa kita buat suatu postingan di media sosial tentang bagaimana sih kiat-kiat pencegahan stunting. Nah, itu salah satu bentuk pelayanan kami untuk memberikan informasi ke masyarakat umum, masyarakat luas. Kemudian dari segi, bisa juga dari segi grup WhatsApp ya. Kalau kami kan sebagai penyuluh KB itu di desa. Nah, kita itu sebagai penyuluh KB megang desa binaan masing-masing. Nah, bagaimana sih kita bertanggung jawab untuk desa kita ini? Bagaimana sih cara kita untuk tetap memberikan informasi kepada warga desa ini supaya mereka tetap sadar atau paham tentang kiat-kiat untuk mencegah stunting. Karena pada saat kita kegiatan ya, itu kan sekarang ada yang namanya BKB terintegrasi dengan Posyandu, PAUD. Nah, pada saat kita berada di lapangan memberikan sosialisasi, kadang ibu-ibu ini tadi ataupun ibu yang memiliki anak balita ini atau ibu hamil, kadang mereka sedikit kurang tertarik gitu pada saat kita memberikan informasi. Nah, ini sebenarnya sebagai satu PR ya bagi kami penyuluh KB, gimana sih cara nanti untuk menarik perhatian masyarakat agar lebih terbuka tentang masalah ini gitu. Kadang mereka mikirnya stunting, apaan sih stunting, mereka merasa ini bukan suatu masalah. Padahal kalau kita pahami bersama, ini merupakan suatu ancaman bagi kualitas bangsa kita ke depannya gitu. Gitu sih kalau dari segi komitmen mutu, bagaimana kita memberikan layanan kita kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa merasakan manfaat dari layanan kita. Begitu teman-teman. Apakah ada yang mau menambahin? Kita ngasih pendapat. Mungkin mau nambahin juga ya, dari selain penyuluh KB kan ini tugas bersama kita semua ya. Mungkin kita semua nantinya membuat yang namanya maklumat pelayanan tuh teman-teman. Maklumat pelayanan ini tuh nanti berbunyi dengan ini menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Dan apabila pelayanan yang diberikan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyelenggara siap sanksi gitu. Ini mungkin cara untuk kita menjaga komitmen tadi gitu ya ke teman-teman. Masyarakat itu akan merasa terjamin dengan komitmen dengan mutu yang diberikan ke masyarakat nantinya. Gitu sih. Mungkin salah satu cara juga yang bisa dilakuin. Iya, betul sekali Mbak Trias. Terima kasih atas masukannya Mbak Trias. Gimana Mbak Artika, ada mau ditambahin? Kalau sudah cukup, silakan kita bahas ke nilai yang berikutnya dari segi anti korupsi. Ya, jadi terima kasih untuk Mbak Rubun untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai dasar TK yang terakhir, yaitu anti korupsi. Anti korupsi itu apa sih gitu kan? Terkait bagaimana sikap dan perilaku kita untuk menghindari perilaku korupsi di instansi kerja kita masing-masing, seperti itu. Korupsi ini mungkin teman-teman sudah pada paham kan ya, suatu penyelewengan uang ataupun waktu gitu untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain ataupun kelompoknya, seperti itu. Nah, nilai-nilai anti korupsi itu terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga peduli, yang keempat tanggung jawab, kelima kebenaran, keenam kesederhanaan,
ketujuh kemandirian, 8 keberanian, dan kesembilan adalah keadilan. Di sini saya akan membahas praktek pencegahan stunting berdasarkan profesi saya sebagai penyuluh keluarga berencana. Jadi sebagai penyuluh keluarga berencana terkait dengan kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Gitu. Ini yang saya akan bahas adalah kedisiplinan dan juga tanggung jawab dalam waktu. Jadi kan tugas saya sebagai penyuluh itu kan banyak di lapangan ya. Gitu. Jadi kita ada kayak monitoring langsung dari atasan gitu loh. Walaupun sebenarnya udah ada FVSUM dan FVSUM itu kan terkait dengan GPS kita gitu loh. Jadi ketika kita berada di satu titik itu udah sesuai dengan titik yang kita tentukan gitu, seperti itu gitu loh. Tapi kenyataannya beberapa oknum gitu tidak menggunakan disiplinan dan tanggung jawab baik terkait dengan ini gitu loh. Jadi untuk program pencegahan stunting itu menjadi kurang optimal karena sebagai penyuluh kami ini kita punya tugas sebagai penyuluh, pelayan, penopang, dan juga gerakan. Nah, 4 hal ini tuh harus kita lakukan dalam setiap kegiatan kita. Nah, seperti itu gitu. Terus selanjutnya terkait dengan kejujuran ya. Jadi terkait dengan kejujuran ini, saya akan mengenai laporan bulanan seperti itu gitu loh. Jadi di dalam laporan bulanan ini kita melaporkan beberapa hal masalah yang terjadi di lingkungan kerja kita, di wilayah binaan kita gitu loh. Nah, terkait dengan kejujuran sendiri, jadi misalnya di wilayah kerja kita ini terdapat orang yang stunting terdapat anak yang stunting gitu loh. Kita harus berani untuk melaporkan secara keadaan yang real, keadaan yang nyata gitu loh. Jadi nanti biar mendapatkan atensi gitu loh dari pemerintah ataupun dari atasan gitu loh mengatasi hal tersebut kayak gitu. Jadi jangan sampai dibiarkan mengenai stunting ini kayak gitu loh. Terus terkait dengan laporan juga, laporan dari laporan yang dikirim ke pusat itu adalah akumulasi dari laporan-laporan yang dari kita yang di bawah ini, dari khususnya dari penyuluh KB. Gitu. Jadi kalau misal tidak terjadi kejujuran dalam laporan bulanan seperti ini terkait dengan keluarga sejahtera, keluarga prasejahtera ini, nanti makanya atas itu jadi infonya tuh jadi kurang tepat gitu loh. Jadi misalnya kalau stuntingnya disebut 4 juta gitu loh, tapi dalam kenyataannya sebenarnya lebih dari juta gitu loh. Jadi nanti untuk stunting juga tidak bisa maksimal gitu di lapangan. Nah, terkait yang ketiga yaitu dana. Ketika kita ngomongin korupsi, pasti kita adalah ngomongin dana gitu loh. Jadi sebenarnya kalau untuk penyuluh KB itu dana itu kita nggak begitu menyentuh ya untuk dana itu gitu loh, karena kita di lapangan itu sebagai pelaksana gitu loh. Jadi untuk semuanya itu sudah dipersiapkan dari atas gitu. Nah, jadi saya berharap gitu loh untuk dana ini gitu loh, jika memang ada dana untuk pencegahan stunting ini itu baiknya digunakan dengan sebaik-baiknya agar pencegahan stunting ini menjadi lebih optimal seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan, Marubun mungkin atau teman-teman yang lain boleh loh. Aku mau nambahin ya, mungkin nanti kalau misalnya Mbak Cacan juga di lapangan nanti menemukan nih adanya kasus-kasus manipulasi laporan, mungkin bisa dihindarin itu ya Mbak, karena itu salah satu bentuk anti korupsi juga gitu. Nah, nantinya juga BKKBN sendiri nih dalam upaya mencegah anti korupsi tadi, BKKBN tahun 2022 akan bekerja sama nih, bersinergi dengan BPKP untuk melakukan evaluasi terhadap upaya-upaya pencegahan stunting tadi, sehingga program-programnya itu bisa dilihat nih efektivitasnya, efisiensinya, kemudian juga ketaatannya, sehingga diharapkan nanti dari hasil evaluasi itu apabila ada ditemukan temuan-temuan mungkin bisa ya nanti ditindaklanjuti dan sehingga mencegah juga nih yang namanya anti korupsi, karena mencegah yang namanya korupsi nih teman-teman, karena yang namanya korupsi itu kan nanti itu sama aja dengan merebut hak masyarakat ya. Jadi sangat disayangkan banget kalau misalnya terjadi
kasus korupsi di lapangan, karena hak-hak rakyat itu bisa dianggap kita jadi terebut nih sama kita pelaksana atau sama oknum-oknum yang melakukan tindak korupsi tadi. Gitu. Terima kasih untuk tambahannya Mbak Trias. Jadi memang diperlukan monitoring dan juga evaluasi secara langsung terkait dengan pelaksanaan pencegahan stunting di lapangan, khususnya di lapangan ya Mbak ya. Karena kita sebagai pelaksana. Iya, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, jadi kita hari ini mendiskusikan tentang artikel berita stunting yang kita singgung dari sisi aneka. Jadi yang pertama itu dari sisi akuntabilitas. Jadi dengan nilai akuntabilitas, kita sebagai ASN BKKBN memiliki tanggung jawab untuk memulai pergerakan pencegahan stunting seperti bersinergi dengan pihak-pihak terkait dan menyuarakan aksi pencegahan stunting ini. Kemudian dari segi nilai nasionalisme, dengan jiwa nasionalisme, kita sebagai ASN BKKBN harus menunjukkan loyalitas kita kepada bangsa dan negara dengan bersama-sama mengkampanyekan pencegahan stunting ini sesuai dengan latar belakang tugas yang diamanahkan kepada kita. Kemudian dari nilai etika publik, sebagai pelaksana percepatan penurunan angka stunting ini, kita harus menerapkan etika publik dalam menjalin hubungan dan mendekatkan diri dengan masyarakat agar kebijakan ini tepat sasaran nantinya. Kemudian dari sisi komitmen mutu, sebagai ASN BKKBN, kita harus selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kita terkait KIE, pencegahan stunting kepada masyarakat. Kemudian dari nilai yang terakhir, yaitu anti korupsi. Untuk menunjukkan nilai anti korupsi, kita harus memberikan data yang sebenarnya terkait dengan stunting tanpa adanya manipulasi. Terima kasih, demikianlah kesimpulan diskusi kita hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Najlia. Oke, karena diskusi kita sudah selesai, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Mari kita tetap sebagai ASN, kita harus bisa menerapkan nilai-nilai dasar yang kita bahas tadi, khususnya di pencegahan stunting. Karena stunting ini kan merupakan BKKBN mengambil peran penting dalam pencegahan stunting ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Salam sehat selalu.